Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas maraknya berita-berita tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025 atau berita perubahan skema gaji pensiunan dari PSU Go ke Fully Funded yang begitu masif di sosial media seakan memberikan angin sorga bagi para pensiunan yang kehidupannya pas-pasan. Bahkan tidak sedikit dari para pensiunan terlilit hutang. Sehingga berita-berita seperti ini seakan memberikan harapan baru untuk bisa menikmati pesangon di masa pensiun. Namun sayang berita ini adalah berita hoax semata, berita yang disampaikan hanya clickbait saja. Judul berita dengan isi beritanya sama sekali tidak ada kaitannya. Bahkan beberapa akun atau channel dengan terang-terangan mengatakan Alhamdulillah isi PP, pensiun Prabowo jamin pensiunan lama pesangon atau bulanan begitu diklik isi beritanya sama sekali tidak membicarakan pesangon atau kenaikan gaji. Inilah 5 berita hoax versi dari channel Teras Edukasi. Nah, apa saja berita hoaxnya mari kita saksikan bersama, namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Nah, apa saja informasi yang tidak benar atau hoax itu kami sudah rekap Bapak Ibu, kita to the point saja. Yang pertama adalah berita terkait kenaikan gaji 12% pada bulan Maret itu adalah hoax Bapak Ibu. Itu tidak ada sumbernya, tidak ada keterangan dari pemerintah, apalagi regulasi peraturan pemerintahnya, itu sama sekali tidak ada. Kami jamin tidak ada, kami sudah cek dari berbagai sumber, tidak ada Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini kenaikan gaji itu tidak ada, baik PNS maupun pensiunan. Termasuk juga mengatakan kenaikan gaji 17%, karena di media juga ada juga ya yang nominalnya disebutkan 17% katanya di 2025 akan naik gajinya pensiunan. Itu belum ada sumbernya. Ini sifatnya hoax juga karena tidak ada sumber hukumnya. Yang ketiga adalah berita yang mengatakan bahwa pesangon pensiun PNS cair sebelum Lebaran, bahwasanya pensiunan PNS menerima pesangon sebelum Lebaran, itu juga hoax Bapak Ibu, karena sejauh ini regulasi untuk penggajian PNS masih peraturan pemerintah yang dikeluarkan di tahun 2024 ya, yaitu gajinya masih tetap seperti biasa per bulan diterimanya. Like, comment, and subscribe dan share. Ya, Bapak Ibu harus lakukan autentikasi di aplikasi Taspen sebelum pencairan. Tidak ada istilah pesangon untuk per hari ini Bapak Ibu, regulasinya belum ada. Ya. Kemudian ini juga yang perlu diantisipasi, permintaan data yang mengatasnamakan Taspen melalui telepon itu hoax Bapak Ibu. Tidak ada Taspen. Ya, ini berdasarkan pengumuman dari Taspen sendiri yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Taspen tidak pernah meminta data pensiunan melalui telepon Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menelpon mengatasnamakan Taspen, itu adalah hoax Bapak Ibu. Baiknya konfirmasi ke Taspen daerahnya. Kalau Bapak Ibu punya kontak dari salah satu pegawai atau admin Taspen daerahnya, silakan dikonfirmasi. Yang pasti kalau via telepon yang mengaku dari Taspen Bapak Ibu itu tidak benar ya. Sekali lagi itu tidak benar. Kemudian berita yang berikutnya beredar juga di media bahwa pemerintah akan rombak gaji pensiunan. Ini juga hoax, tidak ada dasar hukumnya. Ini semua adalah berita yang tidak benar. Sejauh ini per 29 Januari 2025, pemerintah belum ada sama sekali pembahasan atau sinyal-sinyal akan menaikkan gaji, apalagi menyebut persentase kenaikannya, belum ada Bapak Ibu ya. Nah, yang valid adalah, yang benar adalah adanya THR dan gaji 13 untuk pensiunan PNS di 2025, ini yang valid dan benar Bapak Ibu. Landasannya ada. Ini tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025. Itu dokumen pertama. Dokumen yang kedua adalah dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu juga tertuang di sana Bapak Ibu. Adanya THR untuk tahun 2025 dan gaji 13. Ini saja yang valid Bapak Ibu terkait gaji dan tunjangan. Adapun kenaikan-kenaikan sekian persen ya,
entah 12, 17, 5%, itu sama sekali tidak benar Bapak Ibu. Harap diwaspadai informasi-informasi yang tidak benar, karena itu bisa jadi peluang untuk hal-hal yang negatif ke depannya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk tambahan informasi terkait gaji 13 dan THR ini, landasan dokumennya, karena barangkali ada yang bertanya dari mana sumbernya dikatakan valid adanya THR dan gaji 13. Landasannya adalah dua dokumen tadi itu Bapak Ibu. Kami akan tampilkan. 25 ini tetap ada anggaran THR atau seperti apa? Nah, itu bisa kita jawab Bapak Ibu dari buku 2 nota keuangan. Ini adalah nota keuangan yang disusun oleh pemerintah beserta rancangan anggaran untuk tahun 2025. Jadi anggaran negara 2025 semua termuat di sini Bapak Ibu. Nah, apakah ada THR? Ini dulu yang perlu kita cek ya. Nah, kabar baiknya di halaman di halaman 118 dari dokumen ini ya. Itu termuat keterangan seperti ini. Belanja kementerian atau lembaga dalam era APBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 976.788 miliar yang peruntukannya dimanfaatkan untuk 1. Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah, jadi di sini sudah ada jawaban dari pertanyaan pertama. Poin pertama bahwa THR 2025 ada atau tidak? Ya, jawabannya ada Bapak Ibu ya, di nota keuangan termuat. Lanjut cek di dokumen kedua untuk lebih memastikan lagi Bapak Ibu. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir, kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab. Bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ini informasi hari ini semoga bermanfaat ya. Jadi kami rangkum kembali 5 berita yang tidak benar, yang tidak ada sumbernya, tidak ada landasannya, tidak ada dasar hukumnya yang perlu dipahami supaya terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar ini. Bapak Ibu, kami simpulkan kembali. Yang pertama, kenaikan gaji 12% Maret itu tidak benar adanya. Kemudian kenaikan gaji 17% 2025 itu juga tidak benar. Kemudian pesangon pensiunan PNS sebelum lebaran juga tidak benar. Kemudian permintaan data yang mengatasnamakan Taspen melalui telepon itu juga Bapak Ibu dipastikan tidak benar ya. Taspen tidak pernah memberikan data, meminta data melalui telepon, dan ternyata ini sudah pernah dialami oleh salah satu anggota Taspen ya, pensiunan. Kami sudah bagikan pengalaman dari ibu tersebut di video sebelumnya untuk diketahui bersama dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Kemudian informasi yang mengatakan pemerintah rombak gaji pensiunan juga itu tidak benar karena belum ada regulasinya dan masih sifatnya wacana. Kalau pemerintah memang di 2025 ada rencana untuk mengubah skema gaji ASN. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tapi sejauh ini belum ada realisasinya Bapak Ibu. Jadi kami katakan itu tidak benar karena yang beredar itu mengatakan bahwa pemerintah sudah rombak gajinya. Ternyata itu tidak benar ya. Kemudian yang benar adalah terkait THR dan gaji 13 untuk pensiunan itu memang ada dasar hukumnya. Ada dokumen yang mendukung ya, bukan dasar hukum tepatnya. Ada dokumen yang mendukung yang disusun oleh pemerintah
yaitu nota keuangan dan dokumen kerangka ekonomi makro tadi Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat, dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang.